Saya komandoi bisa kompak apa tidak? 1, 2, 3. Semangat ternyata. Masih semangat. Alhamdulillah. Ini kita masuk ke session atau acara inti dari pertemuan kita di malam hari ini, malam muhasabah. Dan alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh beliau narasumber kita. Sedikit saya bacakan mungkin tentang biografi beliau singkat. Nanti kalau pengen lebih detail nanti beliau memperkenalkan, tapi nampaknya cukup saya kenalkan. Jadi beliau adalah Dr. Arief Wibowo MPI. Beliau ini pendiri laboratorium dakwah Ki Ageng Henis. Di situ ada tulisannya Labda. Labda itu apa toh? Laboratorium dakwah. Makanya nih, Masya Allah, beliau juga direktur pusat studi peradaban Islam, juga penulis buku, dan juga Masya Allah menulis banyak hal ya, termasuk jurnal-jurnal Islam, dan juga peneliti ya, khususnya di bidang sejarah Islam Indonesia. Masya Allah. Masih di lapor insis juga bareng sama guru-guru. Masya Allah, Masya Allah. Ada Dr. Adian dan yang lain. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi beliau sebetulnya bukan pertama kali ke pondok kita, sebelumnya pernah hadir juga. Saya agak lupa udah berapa lama nih. Tapi yang jelas waktu itu juga mengulas tentang sejarah Islam. Dan di kesempatan kali ini memang ini spesialnya karena malam 17 Agustus, jadi malam kemerdekaan, dan kita nanti akan belajar sejarah juga. Nah, ini yang penting. Maka nanti konsepnya ini talk show. Nah, disiapkan nih pertanyaan kalian. Ya, para santri semuanya udah nyiapin pertanyaan dari sekarang. Mau tanya apa yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan Indonesia, dan khususnya adalah peran kaum muslimin dan tokoh-tokoh Islam, ya, kader-kader Islam di dalam mewujudkan kemerdekaan di negeri kita tercinta ini. Langsung saja kita sapa dulu. Ini berbuat kabar dari Ustaz Arief sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah sehat ini. Ini karena konsepnya talk show, jadi nanti memang interaktif. Nah, jadi anak-anak harus yang bertanya. Tapi sebelum nanti kita buka pertanyaan, Ustaz dulu yang tanya sama beliau. Nah, ini kan kita bahas tentang sejarah negara kita, negara Indonesia, yang besok tepatnya ya, kalau dihitung dari proklamasi itu 80 tahun katanya merdekanya, gitu ya. Merdekanya sudah berapa tahun? 80 tahun. Nah, di momen 80 tahun kemerdekaan ini banyak dari pemuda-pemuda yang hidup di zaman sekarang ini bisa jadi belum banyak mengerti, belum banyak membaca sejarah kemerdekaan kita. Dan ternyata di balik kemerdekaan itu banyak peran pemuda, khususnya pemuda Islam. Nah, maka ini coba kita nanti menyimak dulu, Ustaz, kira-kira bagaimana Ustaz itu gambaran proses kemerdekaan itu dan peran pemuda Islam di dalam mewujudkan kemerdekaan serta mengawal peradabannya. Karena kalau nggak salah ini sudah ada materinya juga disiapkan. Ini berbicara tentang tokoh-tokoh muda ya, dari pra kemerdekaan hingga pasca. Barakallahu fikum, monggo Ustaz Arief disampaikan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya saya koreksi dulu, dan kuliah saya cuma sampai S2. Oh, mantan. Saya mengikuti frekuensinya Satiin tadi. Jadi ada satu hal yang menarik. Ketika kita bicara pergerakan kemerdekaan Indonesia, tidak mungkin lepas dari Islam. Waktu itu Islam merupakan jiwa dari bangsa Indonesia. Kita sebut bangsa. Kalau negara kan baru tahun 1945. Kalau bangsa kan sebelumnya sudah ada satu kisah menarik yang dikisahkan oleh seorang novelis Belanda namanya Gilberus. Dia menulis novel dengan judul The Hidden Force atau kekuatan tersembunyi. Ada fragmen yang menarik dalam novel tersebut, karena waktu itu stasiun Tugu Jogja itu akan kedatangan tamu Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkantor di Batavia. Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu merupakan pejabat tertinggi perwakilan pemerintah Belanda yang ada di Indonesia. Sehingga pada saat itu seluruh bupati kumpul di stasiun, camat kumpul di stasiun, ada banyak tentara, ada banyak polisi di sana kumpul di stasiun. Di kereta yang sama itu juga akan tiba rombongan jemaah haji dari Jogja yang baru pulang dari Tanah Suci. Sesuai tradisi orang Jawa, kalau ada orang pulang haji, masyarakat akan menyambut. Apalagi tahun itu, haji itu merupakan sesuatu hal yang sangat istimewa. Sehingga masyarakat itu, ribuan masyarakat itu ngumpul juga di stasiun Jogja untuk menyambut rombongan jemaah haji tersebut. Menariknya adalah ketika kemudian kereta itu berhenti dan pintu kereta dibuka, masyarakat langsung memburu para jemaah haji untuk mencium tangan jemaah haji tanpa peduli di situ ada bupati, ada tentara, ada polisi, nggak diabaikan, nggak direken sama masyarakat. Mereka berebut mencium tangan para jemaah haji tersebut. Nah ini kata ini yang menunjukkan sebetulnya yang menggerakkan kenapa orang Indonesia itu susah ditaklukkan, enggak gampang ditaklukkan Belanda. Jawa waktu itu perang Jawa hampir menaklukkan Belanda karena apa? Karena kedekatan dan ketaatan orang Jawa kepada para ulama yang mereka menuntut ilmu ke Mekah. Jadi Mekah waktu itu merupakan kiblat bagi ketaatan orang-orang itu. Ketika Snogorgons itu seorang Belanda, ahli bahasa Arab, pura-pura masuk Islam, sempat naik haji dan tinggal di Mekah selama 6 bulan. Dia kaget, kenapa? Karena mendapati di Mekah dan Madinah saat itu kurang lebih ada 5.000 mahasiswa asal Indonesia. Yang itu berarti 50% mahasiswa asing yang ada di Mekah dan Madinah itu dari Nusantara. Bisa dibayangkan itu nanti kalau mereka pulang mesti akan bikin geger. Makanya ketika sudah pulang, dia kemudian memberikan advice kepada pemerintah Belanda untuk memajukan pendidikan ala kolonial. Sejak saat itu kemudian dibangunlah sekolah-sekolah rakyat sehingga kemudian arah pendidikan rakyat tidak lagi ke pesantren tetapi ke sekolah umum. Itu yang terjadi. Nah, itu jadi pada saat itu siapapun kalau akan berjuang itu harus membawa nama Islam. Bung Karno misalkan, ya, dia dari kalangan nasionalis, tapi kalau kita baca dalam karya besar Bung Karno di bawah bendera revolusi, ada bukunya. Bab pertama dia menulis 3 elemen kekuatan revolusi Indonesia: nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Islam disebut secara etis. Bahkan pada masa lalu, Pak, di kantor PKI yang dipajang itu adalah lukisan Pangeran Diponegoro, karena Pangeran Diponegoro itu bersumpah dan dia simbol perlawanan terhadap Belanda. Jadi pada era itu siapapun yang berjuang atas nama ideologi apapun itu harus menjadikan Islam sebagai salah satu jargon utama dalam perjuangan. Kalau enggak laku.
Nah, oleh karena itu menarik, ketika saya membaca bukunya Pak Kunto Wijoyo, beliau menyebut ada tiga tokoh yang menjadi tonggak kebangkitan umat Islam di Indonesia. Yang pertama Pak Cokro Aminoto, karena dia yang merancang Indonesia menjadi satu. Kemudian Pak Natsir, karena beliau yang memberikan rumusan bagaimana sih posisi umat Islam ketika dia menjadi sebuah warga dari negara yang bernama Indonesia ini. Dan yang ketiga Habibie, bagaimana wujud ideal dari cara umat Islam mengisi kemerdekaan. Tetapi untuk tokoh Habibie saya ganti dengan Buya Hamka. Kenapa? Karena Buya Hamka ini dipandang oleh banyak tokoh sebagai bapak historiografi Indonesia modern. Beliau yang mampu merangkai kisah umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Satu buku yang dikenal, yang ditulis Buya Hamka, yang menurut saya salah satu karya besar beliau, judulnya Sejarah Umat Islam. Dalam buku Sejarah Umat Islam ini, Buya Hamka menunjukkan bahwa sejarah umat Islam Indonesia ini tidak terlepas dari sejarah umat Islam dunia. Ini ada kaitannya. Kemudian di sisi yang lain, Indonesia itu menyatu karena kesamaan agamanya, yaitu agama Islam. Jadi dalam unsur buku ini, Buya Hamka berkunjung ke kesultanan-kesultanan yang waktu itu masih ada, dari Aceh sampai Palu. Dan buku ini disusun selama 22 tahun. Kata Buya Hamka, bahan-bahan yang beliau kumpulkan di seluruh Nusantara itu kalau sampai misalkan jadi geger karena diburu Belanda, itu yang pertama kali dia selamatkan, bukan yang lain. Jadi itu menariknya di sana. Jadi kira-kira pembukanya seperti itu dia. Oh, Masya Allah. Masya Allah, kalau ini baru sedikit saja sudah seru sekali ya. Masya Allah, seru sekali. Tadi digambarkan bagaimana Islam itu merupakan rohnya bangsa ini gitu. Jadi kalau tidak ada Islam dan kaum muslimin, ya, bangsa ini tidak akan sampai kepada kemerdekaannya. Ya, termasuk tadi disebutkan ya bagaimana masyarakat Indonesia itu penghormatan kepada para ulama itu ternyata begitu besar, dan ternyata juga yang mematahkan satu situasi yang sebetulnya mungkin kalau 5.000 mahasiswa Indonesia atau para thalabatul ilm gitu ya, para santri yang belajar ke Mekah itu pulang ke Indonesia itu bisa dalam kondisi yang sebelumnya itu bisa sangat dahsyat ya, ya. Tapi gara-gara tadi snowboard tadi yang ya boleh dikatakan ya itu pro penjajah bikin sebuah strategi yang seperti itu, tapi ala kulli hal kita tetap mencapai kemerdekaan kita di 1945. Ngapunten tadi menarik sekali ketika ada 3 tokoh yang disebutkan tadi, Hos Cokro Aminoto atau Haji Umar Said Cokro Aminoto, kemudian Bapak Muhammad Nasir atau Ustaz Muhammad Nasir, dan yang ketiga adalah Buya Hamka. Ini kan tokoh-tokoh besar yang harusnya anak-anak ini juga pernah dengar gak ini nama-nama yang tadi? Pernah nggak? Kapan? Barusan dengarnya, atau pernah baca sejarahnya? Nggak boleh nggak ngerti itu. Generasi baru, generasi ini apa nih gen? Apa kalian? Oke, center gen apa? Harus kenal itu nama-nama beliau. Ustaz gini, yang Hos Cokro Aminoto ini kan mungkin peran beliau itu sangat kuat, perang kemerdekaan. Kemudian Pak Nasir mungkin pas ketika kemerdekaan dan setelahnya sedikit, kemudian Buya Hamka mungkin di fase setelahnya lagi. Nah ini artinya kan ada 3 masa yang berbeda. Saya ingin menanyakan yang terkait Pak Cokro Aminoto dulu. Tadi disampaikan bahwa beliau itu berhasil merangkai gitu ya, umat Islam di berbagai penjuru Indonesia. Nah,
sebetulnya gambaran teknisnya peran Pak Cokro Aminoto sampai kemudian Indonesia itu sampai mendapatkan kemerdekaannya. Karena kami beberapa kali kadang ketika diskusi sama beberapa pihak gitu ya, itu juga mengklaim gitu bahwa Pak Cokro Aminoto itu kalau kita tarik hanya sebagai tokoh kaum muslimin kayak berdua ini tokoh bangsa, ya benar bangsa, cuman maksudnya kan pemikiran beliau ini harusnya sangat kental dengan keislaman, itu yang mungkin juga butuh dikukuhkan betul. Itu menarik. Sebetulnya kan sebelum Pak Cokro kita lihat itu belum ada rasa kebangsaan bersama, itu belum ada. Coba kalau kita perhatikan organisasi-organisasi yang muncul pada era pergerakan modern, itu hampir semuanya organisasi berbasis kesukuan. Jom Sumatera Nempon, Jom Java, Jom Salabes, Jom Borneo, yang masing-masing itu hanya mau berkumpul dengan sesama sukunya dan berbicara berdasarkan bahasa sukunya. Jadi belum betul-betul bisa lanjut. Apalagi ada sentimen sejarah yang menyebabkan misalkan orang Jawa dan orang Sumatera pada masa lalu itu nggak mau bersatu. Karena dalam sejarahnya misalkan Sumatera itu pernah menjajah Jawa. Jadi Sriwijaya Palembang itu pernah menjadi penguasa di Jawa, dan untuk menunjukkan bahwa dia menjadi penguasa di Jawa, dia membangun Candi Buddha Borobudur. Jadi Borobudur itu bukan karya orang Jawa, tapi karya orang Palembang yang menduduki Jawa. Nah, nanti kemudian keluarga Sanjaya yang Hindu itu akhirnya berhasil melawan, berhasil terusir dengan Syailendra. Nanti kemudian mereka membangun Candi Prambanan sebagai simbol kejayaan agama Hindu di Jawa. Karena Sumatera itu Buddha, Jawa itu Hindu. Pada era Majapahit misalkan terjadi geger antara Majapahit dengan kerajaan Sunda, Pasundan. Akhirnya kalau sampai sekarang di Bandung itu nggak pernah bakalan kita ketemui Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada, sebab mereka anti yang berbau Majapahit. Aceh pernah merasakan sakit hati karena kerajaan Pasai itu yang menghancurkan Majapahit. Gitu. Jadi ini yang kata Buya Hamka, kalau kita menguak setambul atau kisah masa lalu, kita nggak akan pernah bersatu. Nah, ketika kemudian Islam datang, misalkan ketika Diponegoro dikalahkan oleh Belanda di Jawa, panglimanya Sendop Ali Basak itu dibujuk Belanda untuk melawan pemberontakan yang ada di Sumatera. Sendop berangkat sebagai pasukan melawan pemberontak di Sumatera Barat, ketemu loh kok ternyata pemberontaknya sama-sama bersebar, ketemu pasukan Patri, ketemu kok ternyata sama-sama Islam. Akhirnya Sentop bergabung dengan pasukan Patri, dan bahkan dia jadikan sebagai panglima perang pasukan Patri. Bisa dibilang Islam yang menyatukan itu. Nah, Pak Cokro waktu itu kan Belanda menetapkan politik kelas, ya. Ada warga negara kelas 1 itu kalangan Eropa, warga negara kelas 2 itu kalangan Asia Timur, Cina sama Arab. Nah, pribumi itu jaga sebagai warga negara kelas 3 atau warga negara yang paling rendah kedudukan. Tapi di tangan Pak Cokro membuktikan ketika dia mendirikan syarikat Islam, dia menjadikan Hasan bin Smith, seorang Arab yang harusnya secara hierarki kewarganegaraan itu lebih tinggi karena dia warga negara kelas 2, itu menjadi bawahan dia menjadi bendahara. Pak Cokro juga menggandeng Abdul Muiz dan Haji Agus Salim yang merupakan orang Sumatera yang dalam sejarahnya dengan Jawa tidak akur. Bahkan pada tahun 1916 ketika Kongres Syarikat Islam itu, anggota Syarikat Islam itu sudah ada dari Sabang, itu Aceh, sampai ke Maluku. Orang yang berkartu tanda anggota Syarikat Islam sebanyak 3 juta orang. Dan kemudian Syarikat Islam inilah yang mempelopori penggunaan bahasa penghubung bahasa Indonesia, sehingga cabangnya semua cabang Syarikat Islam.
Bahasa ini penting loh. Karena apa? Karena misalkan Pak Najib cerita, jangan dianggap waktu itu karena Belanda kan memecah berdasarkan suku ya. Pak Najib yang waktu itu ketua John Islamitin misalkan, waktu itu dia mengadakan acara dengan JIB John Islamitin Bercabang Semarang pada tahun 1926 itu dengan judul kedudukan perempuan dalam Islam. Nah, Pak Najib menyampaikan materi itu dalam bahasa Indonesia. Nah, ternyata belum sampai 5 menit Pak Najib menyampaikan materi dalam bahasa Indonesia itu diinterupsi oleh peserta para terdiri dari Jawa tersebut. Kenapa? Karena mereka bilang saya itu nggak paham bahasanya Tuhan. Kita nggak paham karena orang-orang terdiri Jawa pahamnya cuma bahasa Jawa sama bahasa Belanda. Jadi dia minta Pak Najib untuk menyampaikan materinya dalam bahasa Belanda. Tapi Pak Najib menolak, tetap menyampaikan bahasa Indonesia. Habis itu kemudian Pak Najib membuat majalah John Islamitin yang 2 bahasa, berbahasa Belanda dan berbahasa Indonesia. Jadi tokoh-tokoh Islam inilah yang mengenalkan secara real praktik untuk mengenalkan bahasa kesatuan bahasa Indonesia ke semua pihak, ke suku-suku yang lain. Jadi kira-kira itu peran Pak Cokro. Jadi dia selain menyatukan suku-suku, Pak Cokro ini juga menyatukan orang dari kalangan bangsawan dan kalangan wong cilik, ya. Karena Pak Cokro ini kan dia keturunan seorang priayi dari Madiun yang keluarga bupati yang punya gelar Raden Mas. Ya, kemudian pada masa Pak Cokro hidup itu terbagi antara kelompok bangsawan, priayi dan kelompok wong cilik. Itu wong cilik harus pakai basa kromo inggil. Kemudian kalau ketemu harus laku dodol dan sebagainya. Saya punya teman tinggal di Malaysia, dicerita asalnya dari Kebumen. Kok bisa dulu kakeknya pindah ke Malaysia itu kenapa? Karena dulu kakeknya itu merupakan pegawai Keraton Surakarta yang tugasnya sehari itu ngapurancang di hadapan raja. Jadi sehari itu harus duduk ngapurancang ya, karena pegel orang boyok nggak kuat, akhirnya dia pindah. Karena seperti itu. Bisa dibayangkan akhirnya apa? Sepulang dari ibadah haji, Pak Cokro Aminoto menghapus gelar Raden Masnya dan bilang, panggil saya Haji Umar Said Cokro Aminoto tanpa Raden Mas. Tidak hanya itu, ada gerakan ekstrim dari Pak Cokro Aminoto, yaitu dia melakukan gerakan Kromo Dipo. Sekarang ini semua anggota Syarikat Islam, baik yang priayi maupun wong cilik, kalau ketemu, kalau bahasa Jawa harus pakai bahasa Jawa Mutu. Jadi tidak ada Raden, tidak ada wong cilik. Ini gerakan yang luar biasa, sehingga apa? Kemudian terjadi perasaan egaliter, ya, sama semuanya itu, tidak lagi dibedakan oleh darah bangsawan atau bukan. Itu salah satu contoh misalnya bagaimana revolusionernya Pak Cokro, bukan hanya menyatukan antar suku, tetapi juga menembus sekat hierarki kasta dalam masyarakat Jawa. Ya, kalau tadi yang mungkin sekalian saya tambahkan gitu. Pak Cokro ini Masya Allah sosok yang hebat banget ini. Orang dibalik beliau siapa ya? Mungkin gurunya atau juga mungkin inspirator atau beliau adalah keturunan dari Kiai Hasan Besari Tegalasari. Masya Allah. Jadi dari garis ibu beliau keturunan pesantren. Karena memang gini, dan pada masa lalu itu biasanya terjadi perkawinan antara pesantren dengan kelompok bangsawan. Nah ini nanti yang pasca perang Jawa antara pesantren dengan keraton dipisahkan, sehingga perkawinan darah biru agama dengan darah politik itu menjadi hilang untuk mengecilkan peran Islam tadi. Jadi di belakang beliau itu Kiai Hasan Besari. Iya, jadi ada mentornya, ya, ada murabinya. Ini kalau bahasa pesantren itu ada murabinya. Ingat itu ya. Jadi kalau pengen sukses itu
di balik sosok besar yang sukses itu ada murabinya. Nah itu murabinya Pak Cokro Aminoto itu adalah Kiai Hasan Besari. Di balik itu sosok besar itu. Nah ini menarik tadi ya, ketika Pak Cokro Aminoto ini juga ditarik untuk dijadikan sosok nasionalis gitu, karena ini dianggap sebagai sosok besar bangsa, sehingga kayak semua orang itu memiliki. Nah kira-kira sikap kita bagaimana itu? Ya, karena kenapa Pak Cokro ini tidak bisa hanya menjadi milik umat Islam atau Islam politik saja, karena Pak Cokro ini memang guru bagi semuanya. Jadi murid-murid Pak Cokro itu, Bung Karno itu muridnya Pak Cokro Aminoto, bahkan dia pernah kos di rumahnya Pak Cokro Aminoto. Istri pertama Bung Karno itu putrinya Pak Cokro Aminoto, Utari. Ya, sehingga jadi kenapa Bung Karno itu bisa menjadi orator yang ulung? Dia belajar banyak dari Pak Cokro yang memang juga orator yang sangat handal. Jadi kemudian murid selanjutnya Pak Cokro itu juga ada Kartosuwiryo, dari kalangan Islam ideologis garis kerasnya itu Kartosuwiryo juga murid Pak Cokro Aminoto. Bahkan dari kalangan PKI ya, Alimin Darsono itu juga muridnya Pak Cokro. Gitu. Jadi itu sebabnya Pak Cokro ini memang tidak batasi hanya menjadi milik Islam politik, tetapi yang patut diingat berarti guru politiknya orang Indonesia itu adalah tokoh Islam. Ini yang harus kita ingat. Ya. Jadi Islam itu inspirator utama ya, dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Ya ini kita buka dulu biar nggak ngantuk. Nah, yang mau tanya sudah ada belum? Ayo, siapa yang mau tanya? Ini calon-calon pejuang penerus Pak Cokro, masa tidak ada yang tanya? Ayo, siapa yang mau tanya? Oh ya, oke. Masya Allah, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Yahya Izul dari Santri IDMS Zaman Al-Farisi. Yang saya tanyakan adalah, ya ini mungkin di luar dari tiga tokoh itu Pak, karena yang saya tanyakan ini mungkin tokoh yang penting untuk diketahui kita semua, yaitu Bapak pendiri bangsa, Wakil Presiden nomor 1. Itu yang saya tanyakan adalah, benarkah bahwa sosok Muhammad Hatta itu adalah Islam yang sangat puritan? Bahkan beliau mengaji di sela-sela kesibukannya dalam memerdekakan Indonesia dan di pengasingan di Banda Neira. Apakah itu benar? Bung Hatta ini pada awalnya, kalau secara pribadi, dalam artian keagamaan secara pribadi, itu Bung Hatta ini dikenal sebagai orang Islam yang sangat taat. Jadi misalkan ada kisah kalau mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Belanda itu mengadakan pesta, karena banyak mereka yang bergaya orang Barat, yang berdansa, yang kadang minum anggur gitu. Begitu Bung Hatta datang, semuanya diam. Langsung kalau ada anggur disembunyikan karena wibawa Bung Hatta. Tetapi memang pandangan politiknya itu pada awalnya sekuler, sehingga Bung Hatta ikut terlibat dalam penghilangan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Tetapi tidak berhenti sampai di sana, karena para tokoh kita dulu ketika berhadapan dengan orang yang berlawanan ideologi itu tidak dengan cara memusuhi, tetapi dia berdakwah dengan tulisan. Jadi Buya Hamka itu dulu dalam majalah Pedoman Masyarakat itu banyak menulis tentang keislaman dan kemodernan yang kemudian dibukukan menjadi buku tasawuf modern. Nah,
setiap tulisan di majalah Prima Masyarakat itu dikirimkan kepada Buya Hamka sebagai sarana menjalin persahabatan dan dakwah, sehingga pada masa usia tuanya Buya Hamka itu kemudian berkeinginan untuk membentuk Partai Demokrasi Islam Indonesia, tetapi akhirnya dilarang oleh Pak Harto waktu itu. Ini berarti para tokoh kita itu dulu unik, gitu ya, berbeda-beda secara ideologi, tetapi para tokoh itu tidak berhenti untuk mendakwahi mereka dalam bahasa yang bersahabat. Bung Karno itu merupakan sahabat dekat dengan Buya Hamka. Pada era demokrasi terpimpin mereka berjuang, tetapi tetap menjalin hubungannya. Jadi seperti itu ya, Buya Hamka, Bung Hatta pada kalau secara pribadi memang beliau itu sangat ketat dalam berislam, ya, disiplin sholatnya, tidak minum minuman keras, tidak mau dansa-dansi dan sebagainya, gitu. Seperti itu. Begitu, Mas. Masya Allah. Ada lagi? Nah, ini sebelah sana. Ini mic-nya harus digeser cepat. Nah, yuk cepat sampingin mic-nya. Ya. Nah, ini belajar sekarang. Nah. Ayo. Geser. Oh, sudah dapat. Sudah dapat. Izin bertanya. Deketin mic-nya. Kenapa Bung Hatta perkenalkan dulu namanya siapa, kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Fanani Fajar, kelas 5 asal Bali. Ingin bertanya, kenapa Bung Hatta menghapus 7 kata tersebut? Karena waktu itu ada desakan, ya, yang dalam kisahnya ada desakan dari Indonesia Timur. Kalau sampai ada 7 kata itu tetap ada dalam pembukaan mudik, maka Indonesia Timur itu tidak mau bergabung dengan Indonesia. Ya, akhirnya kemudian Bung Hatta melobi tokoh-tokoh Islam untuk menghapus kata itu, gitu. Tetapi sebetulnya ada imbal baliknya, gitu ya. Karena kemudian kata ketuhanan ketuhanan tadinya kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluknya berganti dengan ketuhanan yang maha esa. Nah, kata ketuhanan yang maha esa ini kalau kita perhatikan dalam tafsiran resmi kenegaraan pada masa lalu itu artinya tauhid. Jadi negara ini berlandaskan kepada ketuhanan yang lebih spesifik, ketuhanan yang tauhid. Jadi kalau kita perhatikan tafsir-tafsirnya dari Pak Kusati Kusumo termasuk dari Bung Hatta itu banter sebetulnya, gitu ya. Jadi tidak sebetulnya kalah karena lebih spesifik negara ini adalah negara yang bertauhid. Seperti itu, Mas kira-kira. Masya Allah. Nah, ini siapin lagi pertanyaannya. Ayo, yang belum bertanya harus berani bertanya. Ya, Ustaz dulu yang nanya ini. Sekarang masuk ke tokoh kedua. Tadi kan ke Pak Cokro. Terus disebutkan juga ada Pak Muhammad Natsir. Masya Allah, ini tokoh besar. Ya, tidak kalah besar juga dengan Pak Cokro meskipun beda masa ya. Artinya sempat ketemu sebetulnya ya, sempat ketemu dan tapi tentu perjuangannya di fase dan masa yang berbeda. Nah, yang kami tanyakan mungkin boleh dijelaskan kepada anak-anak kita tentang sosok Pak Nasir ini. Berikut juga kiprah besar beliau di awal kemerdekaan itu, karena sempat juga jadi Perdana Menteri Indonesia, tapi kemudian di akhir perjuangan beliau di politik, setelah Masyumi sempat menang dalam pemilu tapi ujungnya juga dibubarkan ya. Nah, itu bagaimana lika-liku dan dinamika perjuangan Pak Nasir, dan sebetulnya tidak bisa dipungkiri kita ini juga bagian dari barokah dakwahnya Pak Nasir. Barokah dakwahnya Pak Nasir, karena nanti ya salah satu sejarah yang harus kalian tahu bahwa asatidzah ini
ini kebanyakan alumni Al-Mu'min. Nah, padahal Al-Mu'min itu dulu yang meletakkan batu pertama Pak Nasir. Nah, Masya Allah, jadi ini kan barokah dakwahnya Pak Nasir ini sampai jadi Salman Al-Farisi ini. Masya Allah, monggo Ustaz. Ada satu kisah yang mempertemukan Pak Nasir dengan Pak Cokro Aminoto. Jadi itu ada estafetnya. Suatu ketika Pak Cokro Aminoto itu akan menghadiri pertemuan Syarikat Islam di Bandung. Pak Nasir waktu itu sebagai anak muda, murid Tuan Hasan dari Persis, yang menyambut kedatangan Pak Cokro Aminoto di stasiun Bandung. Apa yang dia temui? Pak Cokro Aminoto itu memanggul velvet atau kasur lipat. Pak Nasir kaget, Pak Cokro, mengapa Anda harus membawa velvet atau kasur lipat? Bukankah Anda ini tokoh, pasti yang nyambut itu banyak. Apa kata Pak Cokro Aminoto? Saya tidak mau merepoti orang yang saya datangi. Jadi ternyata itu sudah menjadi tradisinya Pak Cokro Aminoto. Kalau dia berkunjung kemana-mana itu, dia selalu membawa kasur lipat sendiri. Jadi nanti kalau acara sudah selesai, dia tinggal nyari masjid, tidur di masjid, atau tidur di rumah warga. Dan ini ternyata itu diwarisi Pak Nasir. Jadi waktu saya waktu itu kita mengadakan pertemuan reuni mantan warga Masyumi di Surakarta. Itu ternyata ada bapak-bapak itu cerita Pak Nasir dulu kalau datang ke Solo itu dia pilih rumah salah satu kadernya untuk beliau tidur di situ, jadi tidak di hotel. Dan ternyata itu dampaknya luar biasa karena keluarga itu mengenang Pak Nasir pernah tidur di situ tuh sepanjang hayatnya, jadi cerita sampai ke anak cucu. Nah, ini adalah keteladanan Pak Cokro yang diteruskan oleh Pak Nasir. Nah, Pak Nasir ini menarik karena beliau memang lebih fokus di bidang pendidikan. Ya, jadi nama Pak Nasir itu mulai mencuat ketika suatu hari di sekolah Pak Nasir, ya, itu ada seorang pendeta namanya Dr. Christopher. Itu diundang oleh pihak sekolah ANS untuk menyampaikan pidato tentang Islam dan Kristen. Nah, judul pidatonya kelihatan menarik. Pendeta Christopher itu mengambil judul temanya Muhammad as a Prophet, Muhammad sebagai Nabi. Tetapi isinya pendeta Christopher mengatakan Muhammad itu bukan Nabi yang sesungguhnya. Dia hanya Nabi yang mengenalkan Yesus Kristus kepada bangsa Arab. Selain itu juga ada sifat buruk Muhammad. Ya, dia itu pelaku sodomi, mengambil istri anaknya dan sebagainya. Pak Nasir waktu itu kemudian lapor kepada gurunya Tuan Hasan, bagaimana ini di sekolah kami ada pidato seperti ini. Dan pidato Dr. Christopher itu juga dimuat di surat kabar nasional pada saat itu. Kemudian Tuan Hasan perintahkan jawab dengan artikel. Tetapi cara Tuan Hasan mendidik Pak Nasir yang artikel itu tidak didiktekan tulisannya. Pak Hasan membawa banyak buku, kemudian diserahkan pada Nasir, cari bahannya di sini. Jadi Pak Nasir itu belajar sendiri. Itu kalau nggak ada yang nggak tahu baru dia tanya ke Hasan. Dan Pak Nasir kemudian berhasil membuat jawaban atas pidato Dr. Christopher. Bisa dibayangkan usia Pak Nasir waktu itu 18 tahun. Ya, itu membantah pidato seorang doktor senior, doktor teologi senior, dengan sumber tulisan, rujukan buku ada berbahasa Arab, berbahasa Inggris, berbahasa Belanda, dan berbahasa Prancis. Anak 18 tahun sekarang bisa nggak seperti itu? Ayo, mana yang 18 tahun ya? Kita yang lebih. Dan ternyata Dr. Christopher menjawab lagi, dijawab lagi oleh Pak Nasir, tetapi pihak surat kabarnya curang karena kemudian jawaban terakhir Pak Nasir itu tidak dimuat oleh surat kabar Belanda tersebut. Ya, itu awal Pak Nasir itu
naik. Kemudian Pak Nasir memang fokus pada awalnya pada pendidikan Islam. Dia berikan namanya Yayasan Pendidikan Islam. Ada satu yang menarik. Mengapa Pak Nasir itu mampu melahirkan pejuang-pejuang yang luar biasa? Karena Pak Nasir tidak hanya membekali mereka dengan teori. Satu hal di sekolahnya Pak Nasir, ada kegiatan yang wajib diikuti oleh semua murid, yaitu menanam jagung. Jadi setiap murid itu merasakan mencangkul tanah, merasakan menanam benih, merasakan memupuk, merasakan menyiangi rumput, dan merasakan memanen dan memasak jagung. Jadi apa? Murid-murid Pak Nasir itu paham sekali bahwa semuanya itu ada proses, bukan hanya instan. Itu sebabnya Pak Nasir mampu melahirkan tokoh-tokoh lapangan yang dia itu tidak mudah lari dari tantangan yang ada di lapangan. Nah, dari situlah Pak Nasir kemudian mulai juga membentuk tadi Young Islamic Bond. Young Islamic Bond ini mampu merangkai pelajar dari berbagai daerah dan mengenalkan majalah berbahasa Indonesia ke semua anak-anak siswa-siswa dari berbagai suku yang ada, sehingga bahasa Indonesia itu makin dikenal. Dan kemudian Pak Nasir juga masuk pada pergerakan Partai Islam, persiapan Musa, sampai akhirnya beliau nanti terpilih menjadi ketua Partai Politik Islam Masyumi. Tapi itu melalui perjalanan yang panjang. Dan Pak Nasir ini watak pendidiknya memang luar biasa. Jadi kalau kata Dr. Taufik Abdullah, apa yang jadi kelebihan Pak Nasir itu adalah Pak Nasir itu adalah orang yang sesuai antara teks tulisan dengan teks perbuatan. Jadi konsisten. Ini yang paling konsisten di dunia politik, itu paling susah konsisten antara apa yang diomongkan dengan apa yang jadi tindakan. Karena banyak politisi yang ternyata dia oportunis, ya, berbicara tentang moral tapi di belakang korupsi. Pak Nasir tidak seperti itu. Dan dia contoh yang luar biasa. Tetapi di satu sisi di Indonesia ini politisi yang konsisten dan istiqomah kadang-kadang malah diprotekkan. Nah, ini yang jadi problem di sana. Tapi Pak Nasir tetap dengan keteguhannya. Bisa dibayangkan seorang Pak Nasir itu, dia pernah menjadi Perdana Menteri, pernah menjadi Menteri Penerangan. Ketika dia usai jadi pensiun dari Menteri Penerangan, mobil dinasnya dikembalikan ke negara, dan kemana-mana dia kembali pakai sepeda Honda. Saking besarnya teladan Pak Nasir waktu itu, tokoh Partai Katolik Republik Indonesia, ketua Partai Katolik Republik Indonesia namanya I.J. Kasimo, dia kalau ke Jakarta yang dituju bukan temunya yang Katolik, tetapi rumahnya Pak Nasir. Kalau sampai Pak Sumi yang menang, saya percaya 200%. Karena keteladanan tokoh-tokohnya. Masya Allah. Merdeka. Yo, jangan ngantuk, sekali lagi. Merdeka. Kok nggak semuanya yang sana ini ngantuk nih kayaknya nih. Ayo, yang sana. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yang belakang belum. Yang sama-sama sana belum. Ini kalau habis ini nggak kompak, itu berarti yang belakang tak suruh berdiri semua. Ya, 1, 2, 3. Gitu. Biar kelihatan masih seger. Kok diceritain pejuang kok loyo. Masya Allah, tabarakallah. Tadi menarik sekali kisah dari Pak Nasir, ya, bagaimana kiprah di dalam pendidikan dan juga di politik, ya, dan sampai kepada akhir hayat beliau itu masih inspirasinya itu dahsyat luar biasa. Jadi ya tadi mungkin ini anak-anak banyak yang belum membaca tentang sejarah Pak Nasir.
Ya, coba berapa persen nih di sini yang sudah pernah baca sejarahnya Pak Nasir atau kenal ada tokoh pejuang kemerdekaan yang namanya Muhammad Nasir? Berapa coba angkat tangan yang pernah tahu? Oh, nggak banyak toh. Nah, apalagi itu yang gede Alpa ini. Alpa itu tahunya apa? Nah, ini berarti tanggung jawabnya insya Allah kita udah punya maktabah, kita udah punya apa namanya perpustakaan. Salah satu nanti di pojok ini di pojok perpustakaan kita, enggak di bawah ini ada perpustakaan di samping kantor itu nanti ada rak khusus yang nanti untuk apa namanya literasi yang terkait dengan sejarah Indonesia dan tokoh-tokohnya. Ini harus nanti bisa komunikasi sama kita. Oh sudah nyampe ya, Masya Allah. Ini nanti berarti tinggal dibaca ya, nggak boleh nggak baca. Tapi ada yang udah mau nanya belum? Wah sudah ada dua. Kayaknya yang belakang dulu ya, si Mas ada. Mana anunya? Mic-nya mana mic-nya? Nah, Insya Allah. Kenalin dulu nama, asal, tahun keberapa, terus baru bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya Muhammad Ahmad Maulana, asal Pulau Batam. Saya ingin bertanya, jika tadi kata antum bahwa tafsir dari Ketuhanan yang Maha Esa menurut Ki Bagus Hadikusumo dan Soekarno dalam tauhid, apakah itu berarti bisa kita katakan bahwa negara Indonesia yang kita cintai ini pada asalnya, pada hakikatnya berasaskan pada Islam? Baik. Menarik ketika terjadi perbincangan di Konstituante. Waktu itu ada 3 kubu ideologi yang berdiskusi kan. Yang pertama kelompok Islam, waktu itu NU dan Masyumi itu satu suara bahwa mereka bersepakat bahwa Pancasila ini harus diberi jiwa. Apa jiwanya? Menurut NU dan Masyumi jiwanya adalah Islam. Maka kemudian Buya Hamka menulis satu makalah dengan judul Ketuhanan yang Maha Esa sebagai urat tunggang Pancasila. Jadi apapun yang keluar dari konstitusi kita, aturan-aturannya itu harus mengacu kepada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sementara kalau dari kelompok nasionalis, dia mengutamakan sila persatuan Indonesia. Nah, yang kemudian menjadi nilai adalah PKI, karena PKI itu kan awalnya tidak setuju kemerdekaan negara Indonesia pada tahun 12 Agustus 1945. Jadi dia tidak ikut dalam persiapan kemerdekaan. Dia kemudian bahkan mengusulkan adanya pergantian sila pertama dari ketuhanan yang Maha Esa jadi kebebasan beragama. Nah, orang-orang dari pihak Islam sudah tahu ini kalau nanti kebebasan beragama akan diganti, berarti boleh beragama, boleh tidak, boleh pindah-pindah agama seenaknya dan sebagainya. Akhirnya mereka menolak, gitu ya. Nah, kemudian konstituante ini debat nggak ada hasil-hasilnya. Akhirnya Pak Karno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang intinya adalah supaya negara ini kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta. Dan ini tertulis dalam lembar negara. Berarti seharusnya Piagam Jakarta ini, kewajiban menjalankan syariat ini tetap masuk dalam konsideran beragama Indonesia, konsideran kenegaraan Indonesia secara resmi. Makanya ketika Pak Karno menjalankan politik Orde Lama, walaupun dia mengusung Masyumi, bukan berarti Pak Karno tidak punya agenda-agenda keislaman. Misalkan proyek penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia menjadi proyek nasional itu pada masa Pak Karno.
dan Kiai Sabdul Luhuri. Undang-undang tentang pendidikan tinggi agama Islam di Indonesia itu pada masa Pak Karno, pada masa terpimpin. Kemudian undang-undang anti penodaan agama itu juga dikeluarkan Pak Karno pada periode, dan secara tegas Pak Karno mengatakan ketika melantik Kiai Syamsuddin Yuhri, dia mengatakan bahwa agama itu adalah salah satu tiang penyangga utama dari negara Republik Indonesia. Karena sudah seperti itu, bedanya adalah karena negara sudah memberikan ruang bagi agama, maka kemudian perjuangan untuk menjalankan syariat itu sudah sah dilakukan dalam koridor legal negara kita. Jadi nggak perlu ganti negara. Sudah ada aturan itu membuka kemungkinan kita untuk memasukkan syariat Islam sebagai bagian dari pedoman kehidupan bernegara. Jadi seperti itu. Memang sudah terbuka. Makanya ada undang-undang jaminan halal, undang-undang zakat dan sebagainya. Dan masih memungkinkan ada undang-undang yang lain yang kalau umat Islam itu bisa memperjuangkan dengan baik, itu juga akan lebih banyak elemen syariat yang menjadi juga elemen kenegaraan. Jadi seperti itu. Insya Allah ini jadi ini tugas kalian ya, para santri kita semua sebetulnya sebagai generasi penerus. Pertama harus belajar sejarah. Karena kalau nggak belajar sejarah, kamu mau ngotot menyatakan bahwasanya arti Pancasila begini-begini, kalau nggak punya sejarah, nggak punya data secara historis, itu nanti diketawakan sama orang. Dan sekarang itu yang bisa dikatakan dibegal gitu ya, mungkin bahasa saya dibegal. Jadi ada orang-orang yang berusaha membegal realitas sejarah itu untuk mengalihkan, menyelewengkan ya sesuatu yang sebetulnya dulu terjadi. Itu karena kalau kita bicara sejarah, bahwa dulu kita punya founding father, punya para pendiri bangsa yang mencetuskan, yang mengukuhkan ya falsafat bernegara. Pancasila itu dengan 5 silanya, yang paling paham apa maknanya ya dulu yang meletakkan, bukan orang-orang setelahnya ini. Nah, tapi kemudian karena kita nggak belajar sejarah, itu bisa dibelokkan. Itu yang Mas Amdan ya. Jadi belajar sejarahnya harus kuat. Terus yang kedua, yang penting juga ini dari kisah tentang masalah tadi Pak Karno ternyata memiliki banyak sekali hal yang beliau juga agendakan untuk Islam. Ustaz memandang bahwa dulu pendiri negara ini meletakkan pondasi, ya karena mereka kan tidak hidup selamanya, ya mereka tidak hidup selamanya. Pondasi ini harus dilanjutkan oleh penerus, dibangun lebih besar lagi, lebih tinggi. Nah, siapa yang mengisi itu? Harusnya kita, harusnya generasi setelahnya. Nah, ketika itu belum sempurna, berarti ini tugas tanggung jawab kita menyempurnakan. Pondasinya sudah ada, ya. Bagaimana dinaikkan jadi lantai 10, lantai 11, detail-detail tentang syariat. Kalian kan belajar fikih. Nah, kenapa kok di sini belajar fikih, Fathul Qorib, nanti belajar Zubat. Nah, itu biar kalian bisa memasukkan nilai-nilai syariat itu ke dalam undang-undang negara. Begitu biasa kurang lebihnya. Nah, ini sekarang pertanyaan kedua. Nah, ini Masya Allah, Mas Musa, silakan. Izin berperkenalkan Ustaz, nama anak Musa asal Kyo. Tahun kelima. Begini Ustaz, berkenaan dengan Undang-Undang Pancasila. Menurut antum, bagaimana pendapat antum tentang peristiwa Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada ketika itu? Berasaskan bahwa Pancasila itu bukan
berasal dari hukum Islam sebenarnya. Insya Allah. Menarik. Kapan hari lahir Pancasila? Orang nasionalis bilang 1 Juni, karena itu merupakan pidato Bung Karno tentang Pancasila. Tapi banyak yang tidak tahu bagaimana sih bunyi Pancasila 1 Juninya Bung Karno. Bukan seperti Pancasila sekarang. Pancasila yang dimaksud Bung Karno pada 1 Juni itu, yang pertama peri persatuan, kemudian yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri demokrasi, yang keempat peri keadilan, yang kelima baru peri ketuhanan. Ketuhanan itu ada di urutan nomor 5. Tapi di BPUPKI itu kan ada banyak tokoh pemikir Islam, ada Profesor K.H. Muzakir, ada Kiai Wahid Hashim. Dari perbincangan panjang itu keluarlah Pancasila 22 Juni yang bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ya, kemudian perwakilan yang betul hikmat, permusyawaratan dan perwakilan, ya, kemudian yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba kita perhatikan kalimat-kalimat Pancasila yang akhirnya disepakati bersama oleh founding fathers bangsa kita dan kemudian menjadi gentleman agreement. Jadi pada saat sidang itu yang Kristen juga setuju. Betul. Sila pertama jelas ada kata syariat. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan adab itu adalah kata-kata kunci dalam falsafah politik Islam yang tidak dijumpai dalam filsafat ilmu politik manapun. Nggak ada padanan kata adil dan adab. Bahkan para founding fathers kita memilih kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan permusyawaratan, bukan peri demokrasi sebagaimana maksudnya Bung Karno, tapi musyawarah. Nah, musyawarah ini punya konsepnya sendiri yang berbeda dengan demokrasi. Tetapi sayangnya selama ini kata musyawarah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, permusyawaratan ini selalu diartikan jadi kata demokrasi karena santri tidak mau menyumbang definisi musyawarah untuk kenegaraan seperti apa. Jadi kita harus introspeksi juga karena memang kita itu tidak mampu menghasilkan karya intelektual yang bertarung gitu. Ini yang jadi masalah. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh, kata adil itu tidak ada dalam kata demokrasi, sistem politik Islam itu khas dari Islamic worldview. Jadi para tokoh kita itu sudah meletakkan bangunan yang sangat kokoh sehingga tidak mungkin lagi Indonesia ini dilepaskan dari Islam. Itu kata kuncinya. Tetapi seringkali karena kita tidak mampu menghasilkan karya-karya untuk menafsirkan bagaimana Islam yang Indonesia sesuai Islam itu, akhirnya kemudian Indonesia ini ditafsirkan oleh alumni para tokoh-tokoh intelektual lulusan Barat yang menafsirkannya dengan teori-teori Barat. Itu loh, ini yang jadi problem di sana. Nah, kalau pada masalah soal Bung Karno dengan Kartosuwiryo, negara kadang-kadang pasca lahir dia harus memakan anak kandungnya sendiri. Tidak ada negara yang lahir besar tanpa ada seteru di antara para pendukung. Waktu itu teknis sebetulnya. Dalam Republik Indonesia Serikat, Jawa Barat dikembalikan lagi kepada Belanda. Tentu Kartosuwiryo tidak setuju. Kita susah-susah merdeka kok dibalikin kepada Belanda. Jadi ketika beliau mendirikan negara Islam Indonesia itu sudah izin kepada Bung Karno. Sudah. Dan diperbolehkan. Karena waktu itu kondisinya seperti itu.
Tetapi yang jadi problem ketika akhirnya Belanda berhasil diusir, gitu ya, itu kemudian tanpa pengetahuan langsung diduduki oleh sehingga Republik Indonesia, sehingga terjadi pertarungan gesekan. Makanya dalam konsep sejarah yang baru ini yang akan ditulis kayaknya akan mulai ada perbedaan tafsiran tentang Kartosuwiryo, tentang dan sebagainya, karena itu bagian dari dinamika berbangsa. Sebagaimana kalau di kiri akan ada penafsiran baru tentang Tan Malaka dan sebagainya, karena memang ya sejarah itu dinamis. Nah sekarang tinggal kita, tugas dari Cendekia Muslim itu untuk meneliti hal tersebut, gitu ya, dan menunjukkan fakta kalau dari sudut pandang para pejuang Islam, Islamic worldview itu yang terjadi seperti ini. Kita bertarung di situ, harus itu kira-kira. Masya Allah. Masih semangat? Merdeka. Satu lagi sekali lagi, yang sana belum. Merdeka. Masya Allah, barakallah. Baru 2 tokoh yang kita bahas. Padahal ada 3 tokoh yang tadi jadi mukadimah beliau, ada juga Pak Hamka. Ya ini tokoh-tokoh besar semua dan merupakan teladan bagi kita. Ya, jadi kalau Pak Cokro bagaimana sosok besar ini dengan begitu hebatnya, ya peran beliau mewujudkan kemerdekaan. Ya kemudian Pak Natsir, ya selain juga proses kemerdekaan itu beliau terlibat juga bagaimana mengawal berdirinya negara kita. Nah sekarang Pak Hamka ini juga sosok besar, guru besar bangsa. Mungkin agak sama dengan karakter Pak Natsir yang juga banyak di pendidikan, tapi Pak Hamka ini juga punya banyak karya tulis. Gitu. Jadi selain beliau didik juga punya karya tulis. Salah satunya beliau punya tafsir loh. Ada yang kenal nggak tafsirnya Pak Hamka itu judulnya apa? Tafsir apa? Masya Allah. Alhamdulillah masih tahu punya anak kita ya. Takutnya nggak ngerti Pak. Tafsirnya Pak Hamka apa? Ini kan yang sini kayaknya belum tahu. Tafsirnya apa namanya? Loh kan? Yang tahu yang sana ini. Yang saya itu belum tahu. Pak Hamka punya karya tulis, karya di dalam bidang tafsir Al-Quran. Judulnya apa? Oh ya, di sini sampai ke sana. Nah ini coba kita juga simak dari beliau Sarif. Kalau Pak Hamka ini kan juga sosok yang fenomenal juga ya. Ya tadi mungkin sedikit sudah disinggung sama antum di permulaan, tapi mungkin boleh juga diperjelas lagi bagaimana estafet perjuangan itu sampai kepada Pak Hamka. Ya karena ini kalau secara masa sebetulnya juga bersilangan sama Pak Natsir ya, artinya hampir satu meskipun lebih berbeda wilayah, dan Pak Natsir mungkin tetap lebih senior dari sisi kemunculannya lebih awal. Nah, monggo Ustaz Arif disampaikan kepada anak-anak kita tentang kiprah Pak Hamka atau Buya Hamka terkenalnya di dalam mengawal peradaban Islam di Indonesia. Ini menarik. Saya mendapatkan istilah bahwa ada perbedaan mendasar dalam memandang nasionalisme Indonesia antara kelompok nasionalis sekuler dengan kelompok kebangsaan Islam nasionalisme. Karena ketika Pak Karno berpidato di hadapan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, dia mengatakan begini: nasionalisme itu terbentuk, kebangsaan itu terbentuk dari proses kolonialisme internal. Karena ada bangsa yang kuat, dia menaklukkan bangsa-bangsa sekitarnya dan membentuk negara yang luas yang seperti dicontohkan oleh Majapahit dan Sriwijaya.
Tokoh-tokoh Islam tidak setuju dengan konsep nasionalisme seperti ini, karena akan ada bangsa yang berkuasa dan ada bangsa yang ditindas. Kalau itu kata Buya Hamka, itu namanya bukan persatuan, tapi persatuan. Nah, gitu loh. Negara Indonesia ini harus dibangun oleh kesadaran bersama antara orang Aceh, orang Padang, orang Jakarta, orang Solo, orang Sulawesi, orang Kalimantan, untuk bersama-sama membentuk sebuah negara bernama Indonesia yang semuanya sejajar satu dengan yang lain. Pak Natsir menyebut usulan nasionalisme orang-orang Islam ini, kelompok Islam politik, sebagai kebangsaan Islam yang bersifat transetnik, jadi melintasi etnik. Kalau nanti dipraktekkan nasionalisme Pak Karno, yang terjadi adalah Jawa sentris dalam bernegara, dan itu yang terjadi sekarang. Sumatera merasa dipinggirkan, Sulawesi merasa dipinggirkan, Kalimantan merasa dipinggirkan, karena jalan di Jawa ini RT saja loh, harus di sana jalan 3 kabupaten saja blekok-blekok, gitu loh. Dan menariknya kata Buya Hamka, Mekah itu adalah menunjang terbentuknya kebangsaan Islam Indonesia itu. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, organisasi di Indonesia itu berdasarkan suku. Misalkan Budi Utomo itu hanya boleh diikuti oleh orang Jawa dan Madura dari kalangan bangsawan. Bangsawan saja, orang Cina nggak boleh ikut, orang Betawi aja nggak boleh ikut, orang Sunda nggak boleh ikut. Gitu. Orang Batak juga seperti itu, orang Aceh dengan pergerakan Acehnya. Nah, di Mekah itu bertemu 5.000 pelajar itu dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Di situ Buya Hamka ketemu dengan orang Al-Asi, Aceh, Al-Banjari, ya, kemudian orang Solo, bahkan Buya Hamka ketemu dengan Haji Misbah, tokoh PKI Solo yang waktu itu dijajah Belanda dan dia lari ke Mekah. Ketemu dengan Haji Misbah di sana, sehingga apa? Para tokoh yang sama-sama dijajah Belanda dari Aceh sampai Maluku inilah yang menjalin komunikasi intens, dan kemudian mereka mampu menggerakkan bersama seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya berdasarkan kesukuan, tapi dari Aceh sampai Maluku bergerak bersama. Sehingga nasionalisme Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dari para pemuda yang menuntut ilmu di Mekah. Dalam tanda lain, dalam bahasa yang lain, kebangsaan Indonesia ini ikut Mekah, ikut melahirkan kebangsaan Indonesia. Nah, ini yang harus dilihat. Dan ini peran Buya Hamka di sana. Nah, menariknya, ketika waktu itu Buya Hamka sedang asyik mengaji di Mekah, beliau tidak mau pulang sebetulnya. Tidak mau pulang karena di Mekah itu pagi ngaji, siang ngaji, ketemu orang tidak hanya dari Indonesia tapi juga berbagai bangsa. Buya Hamka sangat menikmati itu. Sampai suatu ketika Haji Agus Salim datang menemui Buya Hamka. Ditanya, kamu itu ngapain di Mekah? Belajar. Kalau kamu ingin belajar dan jadi orang besar, ya, kamu pulang ke negeri. Kamu akan bisa menjadi lebih pandai dan menjadi orang besar di negeri. Dengan nada yang satir itu Haji Agus Salim mengatakan, kucing itu 20 tahun di Mekah tetap jadi kucing. Akhirnya Buya Hamka menuruti nasihat dari Islam dan pulang. Dan ternyata di Indonesia memang betul, dia jadi ulama, dia jadi jurnalis, dia juga jadi sastrawan. Kata Buya Hamka, setelah 20 tahun saya mendapatkan dari nasihat dari Haji Agus Salim, saya baru tahu maknanya. Karena dia suatu ketika datang ke Malaka, di Malaka, Malaysia, dia kemudian ikut sebuah acara, ya. Dia ada waktu itu ada kenduri kematian di tempat dia nginep. Kemudian ada syekh yang membacakan doa dengan sangat fasih. Ditanya sama Buya Hamka, Syekh, dulu
baca Anda sangat fasih. Anda ini lulusan mana? Dijawab lulusan Mekah. Berapa tahun Anda belajar ngaji di Mekah? 20 tahun. Jadi kan 20 tahun ngaji di Mekah, pulang cuma jadi tukang baca di Kenduri. Saya mungkin kalau ngajinya juga 20 tahun, pulang juga seperti itu. Undangan yang datang itu baca di Kenduri ini, bukan jadi jurnalis, bukan jadi sastrawan, bukan jadi pejuang. Gitu loh. Jadi itu menariknya sosok Buya Hamka. Sehingga Buya Hamka ini dikenal dekat dengan semua kalangan. Bagi saya Buya Hamka ini sosok istimewa. Mengapa? Saya masih ingat waktu SMA saya termasuk murid yang bandel. Jadi karena disindir guru waktu itu, pagi-pagi saya ambil mercon, ya, saya ikat di obat nyamuk. Jadi pas dengan yang ngajar merconnya belum. Nah kelas 3, nah ini kelas 3 kan dulu waktu mau etanas ya, itu jadi kan suasananya kan suasana tertekan gitu kan. Kemudian ada sholat duha berjamaah, sholat SMA, saya sholat duha. Menariknya saya lihat di rak perpustakaan sholat itu ada 30 juz tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Asar. Habis itu saya setiap pulang sekolah itu tidak pulang ke kos tapi ke musola dulu baca, dan 1 tahun alhamdulillah khatam. Jadi ini menariknya adalah saya ingat pada paragraf awal pembukaan tafsir Buya Hamka. Buya Hamka bercerita, saya melihat dengan kepala mata sendiri banyak anak-anak muda Islam yang semangat berislamnya tinggi. Tetapi waktu itu keberadaan bacaan Islam sangat tinggi. Ibaratnya kata Buya Hamka, ibarat rumah, dia sudah tahu rumahnya ada di sana, tapi jalan tidak tahu karena tidak bisa bahasa Arab. Nah, Buya Hamka itu mendedikasikan tafsir itu untuk warga Indonesia, bangsa Indonesia yang ingin belajar Islam tetapi tidak paham bahasa Arab supaya mereka mengerti Al-Quran. Sehingga kata Buya Hamka, dalam bayangan saya pembaca tafsir ini nanti ada profesor, ada dokter, ada dosen, tapi mungkin juga ada tukang beca atau kiai kampung atau guru SD, ketua RT. Sehingga apa? Buya Hamka memang menyusun tafsir Al-Asar itu bukan dalam bahasa yang tinggi, tetapi bahasa yang bisa dimengerti semua. Dan saya membuktikan itu karena buku Buya Hamka itu buku agama yang mampu membuat saya betah membaca selama 1 tahun. Jadi kalau pada saat trans itu ya menikmati, karena Buya Hamka kan orang Melayu ya. Orang Melayu itu kan pintar bercerita. Jadi kadang-kadang seperti kalau kita saking menikmatinya baca karya Tafsir, seperti Buya Hamka sudah bercerita. Jadi ini luar biasanya karya Buya Hamka menurut saya, dan saya termasuk yang sangat berhutang budi dengan karya ini, sehingga di rumah saya koleksi Buya Hamka cukup komplit. Mungkin ada puluhan ya yang masih bisa saya beli kan. Dan memang luar biasa karya ini. Mungkin sekilas tentang Buya Hamka. Jadi beliau lah yang menunjukkan bahwa kebangsaan Indonesia ini itu juga dirumuskan di tanah suci Mekah. Itu gagasan Buya Hamka yang menurut saya sangat luar biasa. Masya Allah, inspirasinya gitu. Kalau 20 tahun ya di satu tempat, ya kucing tetap kucing tadi tuh. Ya, jadi kalian itu, ini kan gini nih, kebetulan mumpung saya sambungkan ini Tarif ini. Anak-anak kita ini kan punya cita-cita pengen belajar jauh-jauh gitu, pengen belajar ke luar negeri, pengen ke Al-Azhar, pengen ke Yaman, pengen ke mana Madinah dan sebagainya. Kita ya senang kalian punya cita-cita tinggi itu, tapi buat apa gitu loh? Kalau 20 tahun terus pulang hanya tadi itu pasti akan duri itu ya. Harus ada himah yang lebih besar.
harus ada cita-cita yang lebih besar dari itu. Sebagaimana tadi Profesor Hamka tadi, ya, Masya Allah luar biasa. Jadi bagaimana kalian nanti itu belajar jauh, ya mau ke Mekah, mau ke Madinah, mau kemana, tapi harus punya cita-cita besar pulang ke Indonesia, ya, membawa sesuatu yang besar yaitu ilmu untuk di sini juga memberikan pengaruh yang besar. Dan ternyata Buya Hamka ini membuktikan kepada kita. Artinya untuk jadi sosok besar itu, ya, kepahlawanan itu tidak selalu melulu dengan bentuk yang heroik. Jadi kayak apa, mungkin kayak Avenger gitu. Kalian pengen jadi atau Power Rangers? Nggak harus begitu. Tapi kepahlawanan itu dengan pemikiran, dengan karya, dengan ilmu yang itu menginspirasi banyak orang. Merdeka? Masih semangat. Alhamdulillah. Ini pertanyaan kita buka dua sebelum kemudian kita tutup. Dua pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Wah, Masya Allah. Wah, ini spesial ini yang tanya ini. Silakan ini. Depan dulu kan sih. Ya, oh ada tiga yang tanya. Ya, tiga nanti kasih kesempatan semua. Ya. Mana mic-nya? Paling depan dulu ini, paling depan. Ini santri baru udah berani bertanya, Masya Allah. Mana mic-nya? Terakhir mana mic-nya? Nah, ini. Perkenalkan nama, asalnya dari mana? Yang jelas ini santri baru, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Jandar, asal dari Tasik, tahun pertama. Saya izin bertanya, bagaimana kita sebagai penuntut ilmu menghormati para itu pejuang-pejuang Islam waktu dulu sekarang. Ini menariknya, para pejuang kita itu bukan hanya berani dalam perbuatan, tetapi rata-rata mereka juga intelektual yang melahirkan karya tulis. Sehingga sampai saat ini kita masih bisa mengakses karya Pak Cokroaminoto, buku-buku yang ditulis Pak Nasir, dan buku-buku yang ditulis Buya Hamka. Cara menghormati yang pertama kali adalah membaca langsung karya mereka, mendiskusikan dengan sesama santri, dan karena santri harus mampu menulis tentang tokoh yang dibaca tersebut. Ini guru dosen pengajar menulisnya ada Ustadz Fikri. Nanti kalau nggak sampai jadi tulisan, saya laporkan Ustadz Fikri. Sudah ada kelompoknya, kelompok khusus. Silakan. Gitu ya. Sudah paham tadi, coba diulang tadi apa tadi? Pertama ngapain? Ini menghormati baru ya? Apa santri baru pertama. Pas saya terlintas saya. Diulang tadi. Gimana cara menghormatinya tadi gimana? Cara menghormatinya dengan berani membaca karya-karya tokoh zaman dahulu. Nah, terus Ini ya. hadiah buku karya Buya Hamka. Masya Allah. Ya, tadi apa tadi dibaca, terus didiskusikan. Setelah didiskusikan, Ditulis. nah nulis. Itu berarti nanti dibaca, ya. Habis itu didiskusikan tuh kanan kirinya nih. Loh, temanmu yang ngantuk tuh juga diajak diskusi, ya. Nah, terus habis itu nah, nanti tulisannya akan dilaporkan ke Ustadz Fikri nanti ya. Siap ya? Siap, Masya Allah. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya belakangnya. Nah, perkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Nama saya Hamzah Abdullah. Asal saya Solo. Saya tahun kedua. Bagaimana cara ulama terdahulu menyebarkan agama Islam ketika masa penjajahan? Ya, Hamzah Abdillah bin siapa? Abdurrahim. Nah ini menarik. Jadi karena pengaruh Mekah yang luar biasa tadi, itu kan kemudian akhirnya Belanda membuat beberapa peraturan. Yang pertama ordonansi guru, aturan tentang guru. Jadi madrasah-madrasah ini harus didaftar oleh pemerintah Belanda. Kalau sampai ada madrasah kok tidak melapor dan daftar, dia dianggap sebagai madrasah liar dan gurunya bisa ditangkap oleh pemerintah Belanda. Tantangannya sampai seperti itu. Makanya kalau kita perhatikan, kemudian banyak para ulama itu yang menjadikan pesantren-pesantrennya itu tidak di pusat kota, tetapi yang jauh dari pusat kota, sehingga mereka tetap lebih leluasa untuk mengajar para santri. Dan kemudian para ulama ini jadi sering juga menjadikan ritual-ritual komunal seperti yasinan, tahlilan itu sebagai sarana pertemuan di antara para guru, para tokoh tadi, gitu ya, sehingga mereka tetap berkoordinasi untuk mengembangkan keislamannya dengan baik. Dan kemudian para ulama kita ini juga menghitung. Jadi misalkan dulu PKI berkembang di wilayah-wilayah dekat pabrik gula, karena kebanyakan kan anggotanya buruh pabrik gula. Maka coba kita lihat para ulama kita juga membangun pesantren-pesantren di sana. Sama seperti kalau saya yang pernah wisata ke Tawangmangu tahun 80-an ya. Ini kan dulu sedikit sekali masjid. Gak ada masjid, tapi gereja, rumah retreat banyak sekali ya kan. Kemudian berdiri pesantren dan wajahnya berubah. Jadi seperti itu. Makanya ada para ulama yang dia itu mengangkat senjata, ada para ulama yang sepertinya kelihatannya tidak berjuang dalam politik, tetapi bagi-bagi tugas. Ada memang dia itu pengajaran, bukan berarti keduanya tidak bekerja sama, tidak berhubungan, tetap berhubungan, tetapi wilayahnya berbeda. Sehingga pesantren-pesantren tasawuf yang kelihatannya apolitis itu juga menghasilkan tokoh-tokoh pejuang pada akhirnya. Tetapi dalam gerak kesehariannya dia tidak dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi bagi-bagi tugas. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ada yang kelihatannya apolitis, tapi tidak apolitis. Ya. Masya Allah. Penanya yang ketiga ini tadi, nah sudah pegang nih. Oh, sudah. Ini sekaligus mengoperatorkan kamera sekaligus bertanya, Masya Allah. Berdiri. Nah, Assalamualaikum. Nama saya Afan. Ingin bertanya, asal dari mana, tahun berapa? Nah. Asal dari Tawangmangu tahun 25. Apa makna dari sakral dan kenapa bendera merah putih disakralkan? Iya. Sakral, suci, tetapi apakah betul bendera merah putih itu disakralkan? Apakah ada yang memberikan sesajen pada bendera merah putih? Bendera merah putih itu simbol dan sebagaimana misalkan fan sepak bola ini karangannya Persika, karangannya ya? Apa? Karangannya Persika. Nah itu juga punya simbol bendera. Nation yang bernama Indonesia itu punya simbol. Jadi itu penghormatan atas simbol berbeda dengan penghormatan berbeda dengan penyembahan. Nah, ini berbeda. Penghormatan berbeda dengan penyembahan. Jadi tidak ada yang menyakralkan, tetapi itu simbol. Dan naluriahnya memang simbol itu akan ditempatkan pada tempat yang terhormat, wajah.
Jadi misalkan kita punya foto orang tua kita, foto bapak kita, gitu ya. Kalau ada anak nginjek foto bapak kita akan marah. Itu ya hal yang naluriah. Jadi tidak lebih dari itu. Itu hal yang sangat naluriah. Jadi berbeda kalau kemudian ada jamasan bendera merah putih, mau kita kasih sesajen, kemudian nah itu beda halnya. Jadi itu yang utama adalah simbol. Nah, sekarang ini berkembang lagi dari simbol itu yang utama adalah pemaknaan atas simbol itu. Bagaimana menafsirkan merah putih, bagaimana menafsirkan Indonesia. Nah, itu yang kita harus memberikan andil dalam penafsiran itu. Kenapa? Kalau kita tidak memberikan andil, itu akan ditafsirkan pihak lain yang mungkin akan dianggap kemudian bertentangan dengan apa yang kita miliki. Keislaman itu, contohnya misalkan seperti ini. Frase kata Negara Kesatuan Republik Indonesia itu yang membuat Muhammad Natsir dengan nosi integralnya. Tetapi kata NKRI itu yang kemudian digunakan, banyak orang salah gunakan, yang sering digunakan justru untuk menghantam santri yang dianggap tidak NKRI harga mati. Padahal yang membuat slogan NKRI, yang merumuskan slogan NKRI, mosi integral itu Pak Natsir, tokoh Islam. Nah, tetapi kenapa? Karena kita tidak pernah memelihara sejarah itu. Akhirnya kata NKRI digunakan pihak lain yang tidak cocok dengan perjuangan politik umat Islam, walaupun perjuangan itu legal melalui koridor undang-undang yang ada, gitu ya. Jadi itu pentingnya. Yang penting adalah bagaimana kita memaknai dan menafsirkan sebuah simbol. Jadi bukan sakral ya, bukan sakral, tapi ya terhormat. Gitu. Memang ya itu sesuatu yang naluriah tadi, bahwa menghormati satu simbol itu hal yang sifatnya naluriah. Merdeka. Ternyata masih semangat. Ya, ini sudah menunjukkan jam 10 kurang. Ya, ini memang kita sudah tuntas sebetulnya untuk 3 tokoh yang tiga tokoh utama yang kita angkat di majelis ini. Pertama ada Pak Cokro Aminoto, kemudian ada Pak Nadir, dan yang ketiga adalah Buya Hamka. Nah, sebelum menuju kepada penutupan, ya, gini ceritanya. Ini kemarin Ustadz juga ngisi tausiah kemerdekaan di satu pesantren. Nah, menarik ini Ustadz, kemarin dari Jumat. Nah, kemudian ketika setelah selesai memaparkan, ada tanya jawab begini. Ada satu santri yang bertanya. Nah, pertanyaannya itu begini, Ustaz, saya itu pernah baca Ustaz di HP. Awalnya nggak mau ngomong HP, malu. Tapi habis itu bacanya di mana? Di HP Ustaz, gitu. Nggak tahu itu status atau perilaku apa. Gini Ustaz, katanya dulu penjajah Belanda itu aslinya sudah membayar upah kepada orang kerja paksa itu, kerja rodi, itu sudah dibayar ya dengan bayaran yang semestinya, tapi masalahnya dikorupsi sama kayak pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial waktu itu. Apa yang seperti itu betul Ustaz itu? Nanyanya begitu dengan sangat polos. Waduh, ini nanti jangan-jangan ke depan ini kalau kalian hanya bersandar kepada HP dan apa yang kalian baca di HP, lama-lama nanti bisa menganggap para penjajah ini sebagai bapak pembangunan gitu. Sebagaimana muncul juga dengan Belanda itu berjasa kepada Indonesia karena mereka membangun infrastruktur nasional. Itu ada yang begitu. Wah, kan bahaya ya. Nah, makanya ini saya sebagai penutup closing. Ini anak-anak
karena kita ini kan juga akan menghadapi masa yang panjang, dan mereka yang akan melanjutkan ini estafet perjuangan di negara kita ini. Apa korelasi sejarah dengan tanggung jawab mereka ke depan ini? Melihat fenomena yang tadi saya sampaikan itu, ada pertanyaan bahwasanya Belanda sudah ngasih upah, ya sudah ngasih upah tapi dikorupsi. Monggo sekaligus nanti menutup statement. Belanda juga membangun infrastruktur, harus kita akui dan tetapi kata Cak Nun, apa yang dibangun Belanda itu ibaratnya adalah Belanda ini memberikan sebutir permen setelah dia merampas 1 hektar kebun tebu milikmu. Nah, perbandingannya seperti itu ya. Belanda itu memberikan sebutir permen kepadamu setelah dia merampas 1 hektar kebun tebu milikmu. Jadi memang ada banyak pengkhianat dari bangsa kita. Kalau kita perhatikan perang Diponegoro itu, yang paling banyak melawan tentaranya Diponegoro itu bukan orang Belanda, tetapi prajurit pribumi yang menjadi prajurit Belanda. Itu memang real, kenyataannya seperti itu. Gitu, ya. Tetapi kalau kemudian menyatakan bahwa Belanda itu pahlawan dan berjasa, seperti ingat kata Cak Nun tadi, Belanda itu memberikan sebutir permen kepadamu setelah dia merampas 1 hektar kebun tebu milikmu. Jadi nggak apa-apa, ada apa-apanya yang Belanda itu. Teman saya pernah ke Belanda. Belanda itu kan identik dengan bangunan-bangunan kuno yang masih megah dan antik di Amsterdam dan sebagainya. Teman saya itu meneliti, rata-rata bangunan itu dibangun itu setelah 1830. Jadi pada era tanah paksa. Dalam artian Belanda membangun negaranya, membuat bangunan-bangunan itu dari hasil kebun yang ditanam petani Indonesia. Kita yang berhasil mencegah Belanda tenggelam dari dasar laut, karena tanggulnya dibangun dari kekayaan bumi Indonesia. Nah sekarang ini ada proyek dari Belanda hendak melakukan cuci dosa sejarah. Kemudian disusunlah narasi-narasi sejarah baru, dan sejarawan Indonesia itu banyak yang dibayar untuk melakukan proyek itu. Ini real. Jadi itu yang mungkin memang ada kampanye untuk menghilangkan jejak dosa sejarah kolonialisme Belanda. Oleh itu sekali lagi jangan, kalau kata Bung Karno, jas merah jangan lupakan sejarah. Karena kebetulan kita punya tokoh-tokoh pejuang yang cerdas, yang hebat, yang bukan hanya mewariskan negara, tapi juga mewariskan karya tulis. Menjadi tugas utama santri untuk membaca karya tulis yang ditulis para tokoh tersebut. Itu mungkin untuk dari saya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pesannya penting banget itu ya tadi apa? Jas apa? Apa itu jas merah? Jangan sampai melupakan sejarah. Itu tujuannya, biar tidak menganggap bahwasanya Belanda bapak pembangunan, itu repot ya. Agar kita mengenal tokoh-tokoh pejuang Islam yang lebih banyak. Tadi baru 3 ya, baru 3 yang diulas. Nanti insya Allah suatu saat ada kesempatan dan kalian baca teliti. Nanti insya Allah kapan datang ke sini lagi, beliau Ustaz Arif datang ke sini, kalian sudah banyak lagi wawasannya, mungkin sudah bisa tulis, biar jadi pejuang juga, pejuang dalam keilmuan. Memang konteks tadi saya nyampaikan itu di satu pesantren itu karena ingin saya dudukkan perbedaan sudut pandang penjajahan dan futuhat. Jadi dalam Islam itu ada istilah ya, ada futuhat, ada istimar. Islam nggak pernah melegalkan penjajahan. Loh, tapi Islam dulu perang sampai ke Mesir, perang sampai ke Syam, perang sampai ke Irak. Itu bukannya jajah, bukan. Itu namanya futuhat.
perbedaan futuhat sama istikmar atau penjajah. Kalau penjajah itu ngeksploitasi, kalau futuhat enggak. Futuhat itu dakwah, ya. Dan kenapa terjadi perang futuhat? Karena dakwah Islam diganggu. Kalau dakwah Islam nggak diganggu, Indonesia, Islam masuk ke Indonesia tanpa peperangan. Karena dakwah nggak diganggu. Islam masuk ke Yaman tanpa peperangan. Jadi seluruh penduduk Yaman pada masuk Islam tanpa peperangan. Tapi ketika Islam mau dakwah kok dihalangi, maka baru di situ ada namanya jihad futuhat. Dan itu tidak mengeksploitasi hasil kekayaan alam apapun. Itu perbedaan antara futuhat dan juga istikmar atau penjajah. Jadi konteksnya waktu itu, tapi kemudian ada pertanyaan masalah tadi. Nah, jadi penutup yang tadi disampaikan oleh Ustaz Arif Purwo, jas merah jangan lupakan sejarah, harus rajin baca, tambah semangat, perjuangan kalian masih panjang. Merdeka! Alhamdulillah, tuntas sudah majelis kita di kesempatan malam hari ini. Tadi amanah dari pembawa acara, sekalian kita tutup dengan doa. Mari sama-sama sebelum nanti betul-betul ditutup majelis ini, kita panjatkan doa kebaikan khususnya bagi negeri kita yang tercinta dan juga bagi saudara-saudara kita yang sekarang dijajah, yang ada di Gaza sana. Kita doakan kebaikan bagi mereka semua. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan alimin, hamdan syakiran, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa rasulina Muhammadin salatan fil awwalina wal akhirin wa ala alihi qadirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aminna fi awtanina waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma aminna fi awtanina waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma aminna fi awtanina waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma ij'al hadzal balada Andalusia aminan mutma'innatan rakha'an sakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma jannib 'anna al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma jannib 'anna al-fahsya wal waba was-suyuf al-mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana ya rabbal alamin. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana ya rabbal alamin. Allahumma man aradana wa arada hadzal balada khairan fawafiqhu likulli khair, wa man aradana wa arada bihadzal balad su'an fashghilhu bi nafsi waj'al kaidahum kaidan 'alaihim ya rabbal alamin, waj'al kaidahum kaidan 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an tansura ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma inna nas'aluka an tansura ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma at'im ji'ahum wa fukka hisarahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum wajma' kalimatahum 'alal haqqi ya rabbal alamin, wa anzil 'alaihim minas sabri adha'afan ma nazala bihim minal bala'. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadina fa innahum la yu'jizunak, ihsihim 'adada waqtulhum bidada wa la tughadir minhum ahada. Innahum qad taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba 'alaihim ya rabbana sawta 'adab innaka labil mirsad. Ya aziz ya aziz ya qawi ya muntaqim ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ya rabbana nas'aluka fi hadhihi al-lailah fi lailati Eid istiqlal biladina ya rabbal alamin, antarhamana wa tubarik lana fi umurina kulliha ya rabbal alamin, wa antubarik lana fi ma'ahidina ya rabbal alamin, wa fi tullabina wa talibatina
wa jami'a asatidatina ya rabbal alamin, wajma'na fi dhilli rahmatika fi jannatika jannatil firdausil a'la, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman kana lahum haqqun 'alaina kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Shallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.